Terus Mbak, aku mau nanya lagi nih Mbak ya. Kan Mbak tuh ngetop banget itu dulu. Enggak risih gitu Mbak di pemberitaan media gitu. Bintang muda Shelly Marcelina mengumbar tubuh gitu. Tak segan beradegan buka-bukaan itu. Mbak Shelly cuek atau memang kepikiran tuh gimana sih Mbak? Gini, misalnya Ngetop loh ini, ngetop banget dulu. adegannya, ya saya lihat dulu adegannya kayak apa, kayak misalnya contohnya filmnya mana. Kalau dulu aku kan, kalau dari era 90-an mah, ini dari mulai 80-an aja kayak dulu pernah aku baca di sebuah artikel majalah jadul gitu. Di Putri Kuntilanak contohnya Mbak ya. Si Putri Kuntilanak yang seksi dan menggairahkan gitu kan ada judul itu, belum era film panas ya Mbak ya. Itu memang nggak itu Mbak, nggak keberatan gitu Mbak Shelly. Karena masih, kalau menurut saya sih masih wajar-wajar aja sih ya, maksudnya. Padahal kalau kita penontonnya memang melihat gitu kan ini tulisan-tulisan di media tulisannya gitu Mbak. aja yang memang disiasati produser untuk supaya orang penasaran nonton, karena isi film itu sendiri sih biasa-biasa aja gitu ya. menurut zamannya loh ya. Sekarang kan lebih parah lagi. Di sosmed gambar-gambarnya gitu. Itu kan sebelum era perfilman panas, Mbak juga kan di film horor-horor yang agak seksi kayak Wanita Jelmaan yang Mbak memang harus berpakaian tipis seperti apa itu berani loh untuk ukuran yang artis populer loh Mbak. Sayang gitu. Iya, berpakaian tipis juga di dalamnya kita pakai body stocking. Nah, kita beralih ke belum. Aku ada satu lagi pertanyaan. Saking ngetopnya Shelly Marcelina dulu sempet ditarik suara ya Mbak ya? Sempat rekaman sama almarhum Pance ya? Iya. Buat apa kita berjanji ya? Masih bisa Mbak lagunya? Bisa. Coba Mbak dikit aja Mbak. Lupa liriknya. Sebening embun pagi. Enak kalau gue menjelang tidur tuh Mbak. Gitu. Itu dikontrak eksklusif juga itu sama label JK Record itu Mbak ya? MSC. MSC itu? Iya, satu label sama Ari Wibowo. Oh, kalau kan Pance kan image-nya JK Record dulu ya? Itu. Jadi dari MSC beli musiknya Pance untuk saya waktu itu. Sampai segitunya ya Mbak ya? Saya satu label sama yang Ari Wibowo yang apa? Racun. Iya, Bill and Board ya, Bill and Board Mbak. Nah, dari mulai ini obrolan mulai dari tahun 80-an kan udah jalan nih Mbak. Film-film Mbak yang laga, film remaja, yang banyak banget itu. Komedi yang dari Warkop sampai yang agak-agak ringan kayak Curi-Curi Kesempatan gitu-gitu kan ada ya Mbak ya, dari banyak banget ya Mbak sebenarnya ya. Banyak banget dapat film Mbak ya. Kalau berapa puluh film lah. Nah, mulai dari Gadis Metropolis itu Mbak kan benar-benar melesat luar biasa di jajaran artis seksi paling populer di Indonesia. Iya, benar. Yang siapa sih nggak kenal Shelly Marcelina tahun 90-an gitu. Ratunya gitu. Itu kan Mbak juga kan sempat jadi produser ya Mbak ya, jadi produser dan nulis cerita juga. Iya, nulis cerita dan jadi produser juga, sempat 15 judul. Purnama Sentosa Film ya? Pertama Purnama Sentosa Film, terus kita akhirnya gabung dengan Cancer Mas Film. Cancer Mas Film, Mas Tin Ali ya kalau nggak salah. Pak Tin Ali, iya. Itu Mbak nggak ngeri dari judul-judulnya kan film Mbak tahun 90-an nih ya, kita beralih nih Mbak, apa ya Mbak ya? Ranjang Pemikat, Permainan Binal, Godaan Perempuan Halus, terus Godaan Membara. Saking banyak ya Mbak Shelly lupa loh. Gadis Jelmaan ada ya? Wanita Jelmaan sama Sony Dewantara sama Ranita Manopo itu. Iya. Mbak Ana Shelly juga itu. Ada Ana Shelly juga di Semarang Jelmaan. itu syutingnya. Iya. Terus itu kan judulnya serem-serem banget, Ranjang Pemikat, yang Godaan Perempuan Halus, terus Akibat Hamil Muda itu ya Mbak ya. Itu memang sengaja, Mbak kan nulis ceritanya juga rata-rata ya di situ. Pergaulan dulu itu. Pergaulan. Itu memang disiasati itu judul-judul seperti itu Mbak? Disiasati karena memang permintaan daripada broker kan untuk membuat film yang judulnya yang wah-wah gitu loh. Secara bisnis ya saya harus mengikuti animo daripada broker karena kan kita waktu zaman dulu kita jual flat gitu. Bukan seperti sekarang ya, maksudnya dengan tiket per tiket penonton. Jadi memang permintaannya para broker seperti itu ya kita mengikuti pangsa pasarnya.
Iya, kalau dilihat-lihat selain pemain, Mbak Sally dulu produser, penulis cerita, Iya. bahkan Sebenarnya saya menyutradarai juga di itu belakang layar. film apa itu, Mbak? Hampir yang saya produksi sendiri, beberapa saya Apa sutradarai. ya filmnya? Akibat Hamil Muda saya yang tulis. Oh iya, Ya, saya juga yang kasih director shotnya juga. di Akibat Hamil Muda itu. Cuma kan kalau dulu itu kita nggak bisa jadi sutradara kalau belum KFT pengukuhan. Jadi Kalau tidak sekarang tertulis ini itu. siapapun bisa jadi sutradara. Kalau dulu nggak bisa. Itu luar biasa loh, Mbak. Penulis cerita, sutradara sebenarnya, produser, dan Mbak Sally nggak segan gitu. Mbak Sally lagi ngetop-ngetopnya, tapi menelurkan pendatang baru untuk meneruskan jejak Mbak Sally. Aku pernah baca nih, Iya, banyak. Welda Hidayat, Windy Iya. Sindiana, Tea Novita, Cut Meme bahkan Cut ya Meme. di film Ros Merah kalau nggak Iya. salah. Ros Merah itu Mbak Sally Kok yang tahu sih? aku Ya ampun. jadi kayaknya itu Mbak Sally kan itu Iya, yang memang aku mengangkat ngorbit. nama mereka. Gunawan. Gunawan? Gunawan saya ngorbitin juga di Godaan Perempuan Halus. Gunawan. Dulu Godaan Perempuan Halus mah bejubel laki-laki tampan pada masanya. Gunawan, Charles Bonar Sirait ya di Kembalinya Sejadah Kembang itu Mbak Sally Iya, bukan? Sejadah Kembang. Ya Charles gitu-gitu. Kayak Cut Meme, kayak Iya. Windy itu Mbak Sally yang Iya. masih suka berhubungan sama mereka Mbak. Windy pernah, tapi kalau Cut Meme nggak pernah, nggak tahu. Kalau soal Windy mungkin aku kemarin ngontak nih cerita ya Mbak, ngontak juga Mbak Windy oke diwawancara, bahkan dia menyarankan Mas ke Mbak Sally dulu aja soalnya dia senior saya. Dia bahkan menyarankan seperti itu. Good. Iya. Kan Windy itu dari Akibat Hamil Muda terus sampai dia menggantikan peran Mbak Sally di Gadis Metropolis 2 kan? Iya, karena peran Mbak waktu Sally itu saya udah nggak mau lagi main di perusahaan lain kan. Iya Jadi dulu itu saya- kan Virgo Putra Film ya Mbak ya. Iya. Itu film masuk film terlaris pada tahunnya itu kan Iya, Mbak, pada Gadis tahunnya. Metropolis Meledak itu. sampai mengangkat nama Inneke dan Feby Lawrence ya. Iya, benar. Gitu, untuk di jajaran genre artis-artis Iya. yang bikin gerah penonton pada zamannya gitu. benar. Kalau film film nah aku yang heran juga Mbak ya, film remaja ini zaman dulu juga balik lagi nih tahun 80-an. Film remaja yang di sana mau di sini mau, yang lebih asik sama kamu boleh aja. Itu tuh kayaknya produser tuh tahu banget segi komersil dari Mbak Sally Marcina. Mbak Sally tampil seksi terus gitu. Mungkin karena auranya memang dari dulu appeal-nya tinggi mungkin ya. Jadi mau dandanan seperti apa juga kayaknya menarik aja. Itu bingung aku juga Mbak. Aku juga Jawabannya bingung. apa? Sama bingung. Aduh, Mbak, kalau film yang paling berkesan banget yang Mbak mainkan yang mana sih? Yang paling berkesan itu Macan Kampus. Macan Kampus. Karena itu pertama kali peran utama. Dan saya sering banget nonton filmnya Rano Karno dulu. Jadi ketika saya terpilih sebagai peran utama, wah itu gemeter. Bener-bener gemeter banget. Sama kayak saya ketemu Mbak Sally sekarang kali ya gitu ya. Iya. Dan ketemu lagi Mas Rano di film itu tadi Perasaan Perempuan Perasaan tadi ya. Perempuan, Nah, itu iya. sebenarnya aku pikir akting Mbak Sally di situ bagus loh, yang mulai dari muda ke Sampai tua, tua. yang sampai mengalami Saya mau penderitaan. nonton di mana ya? Di seperti YouTube apa. nggak ada ya? Nggak ada Mbak, nggak ada. Di mana ya? Aku mah dulu itu nontonnya Mbak. Itu kalau nggak salah jadi anak Mbak Sally itu Pipi Samudro bukan sih? Iya, Vivi Samudro. Iya, dulu zaman dulu banget Iya. soalnya itu. Saya Ada- nyari-nyari, nggak ketemu Tuh. film itu. Itu berkesan banget ya Mbak. Iya. Nah kalau film yang sebenarnya nyesel banget deh gue main film ini gitu. Ada nggak sih? Nyesel banget deh gue ngapain gue terjebak di film busuk kayak gini atau kayak gimana gitu. Ada nggak sih Mbak? Nggak ya, Nggak ada. enjoy aja ya Mbak ya? Nggak ada. Nggak ada. Karena sebelum saya terima tawaran, saya baca dulu. Sama saya tanya, lawan mainnya siapa, sutradaranya siapa. Kayak dia lebih asik sama kamu tadi ya Mbak. Ya mungkin Mbak Sally enjoy banget meranin peran Iya, itu soalnya kan di situ ada sepatu roda. sepatu rodanya Mbak Sally yang menunjukkan kalau Mbak Sally itu bisa sepatu roda dan bekas Iya. atlet gitu ya, mantan atlet yang memang Iya. itu kan di situ kayaknya pas banget loh Mbak, justru karakternya centil yang galak yang tapi masih tetap menggemaskan gitu. Nyebelin. Di situ nyebelin tapi Orang seneng. penonton juga seneng pas adegan yang ngegampar Paramita depan sekolah itu kan Iya. seru banget itu. Iya. Seru Itu banget. nggak sengaja tuh kegampar beneran. Itu beneran itu. Nggak sengaja. Akhirnya, aduh maaf, nggak apa-apa katanya biar aku nangis beneran. Oh ya udah.
Tapi Mitanya nggak marah itu? Enggak. Karena kita temenan sih. Temenan di luar lokasi juga ya. Dan film Mama Mita juga nggak itu doang ya Mbak ya, ada boleh-boleh aja kan ya? Iya, boleh-boleh aja. Sama pendatang baru ya Mbak, cowoknya ya Raja Ahman itu ya? Oh iya, nggak, iya. Kemana itu Mbak? Nggak tahu juga. Nggak tahu juga ya? Sejak itu nggak pernah ketemu Raja lagi. Ahman. Itu. Kalau film yang agak panas, yang sempet Mbak, kenapa sih gua mau di sini gitu, di film yang agak ini terlalu berani gitu, dan udah jadi filmnya, udah beredar gitu, itu kira-kira yang mana Mbak? Dari judul-judul banyak itu ada banyak kan itu Mbak, Permainan Bina yang kelihatannya gak berani justru malah di Misteri Janda Kembang ya. Berani di situ Mbak? Agak berani karena kan di situ adegannya diperkosa dengan 7 orang laki-laki, terus saya lari sampai ke kincir air kan. Tapi itu kan film, salah satu film yang memang lekat banget image-nya sama Mbak Sally ya. Sampai dibuat sequelnya kan, Kembalinya Si Janda Kembang. Sama dibikin sinetronnya. Sinetronnya sama Rika Kalabaut ya Mbak ya. Jadi ceritanya syuting di Kebun Raya kan. Saya udah selesai duluan jam 2, saya izin pulang. Diputer-puterin. Di Kebun Raya itu? Begitu saya maju, kok ini makin jalan tanah. Saya lihat loh, jalan aspal di belakang. Balik lagi kita. Akhirnya besoknya pas syuting lagi kita penasaran kan. Semalam kita nyasar dekat ada rumah itu tuh. Pas kita lihat ujungnya tahu nggak apa kali. Di situ, itu benar Mbak itu? Kalau lurus sudah nyebur. Bener. Itu horor yang saya alami. Banyak banget juga Mbak Sally main film horor kan. Roh, Tamu Tengah Malam, Putri Kuntilanak, Wanita Jelmaan. Iya benar. Terus Birahi, Godaan Perempuan Halus, Misteri Janda Kembang, itu kan banyak. Ranjang Pemikat pun sebenarnya genrenya horor kan Mbak sebenarnya. Ranjang Pemikat horor. Horor, cuman karena dibalut dengan sensualitas. Jadi ini film apa ya? Film apa ya? Strategi gitu. aja itu. Kalau apa itu artinya? Miss kabur. Suka kabur? Di lokasi syuting suka kabur? Oh bukan. Enggak, ya? Maksudnya kan connect. Itu Cinloknya di situ. Iya. Itu udah lama banget dong sama Yayang Bebek. Tapi saya menikahnya dengan orang lain waktu itu. Karena mungkin belum pernah diangkat tentang seperti itu, akhirnya diangkat pada saat itu. Pada saat gitu. itu ya Mbak ya.